Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Di tajuk lolos TOEFL kali ini, kita akan membahas tentang reading comprehension. Nah, soal-soal reading itu kan ada banyak tipenya. Biasanya kita mulai dari soal-soal yang paling mudah, dan itu memang disarankan karena selain akan menghemat waktu, kita juga akan bisa menambah poin kalau kita tahu pertanyaan apa yang ditanyakan tentang bacaan. Karena kita tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membaca keseluruhan teks. Oke, nah di sini ada 3 tips tentang bagaimana agar mendapatkan skor maksimal di bagian reading. Yang pertama adalah mulai dengan soal-soal tentang kosakata atau kata ganti. Nah, biasanya kata ganti atau kosakata ini tandanya adalah pertanyaannya tentang it, atau bisa juga diganti yang lain, misalnya them, atau they, atau he, refers to. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita cukup mencari it, itu ada di baris keberapa, kemudian kita lihat di bacaannya. Nah, yang kedua adalah tentang kosakata, misalnya bla 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 is closest in meaning to, ini maksudnya adalah sinonimnya. Jadi, kita langsung bisa mencari sinonim dari kata tersebut tanpa membaca keseluruhan bacaan. Oke, kemudian yang kedua adalah baca teks terkait. Nah, jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau kita sudah tahu pertanyaannya, kita membaca teksnya atau paragrafnya atau barisnya hanya yang berhubungan dengan pertanyaan. Jadi tidak perlu membaca keseluruhan bacaan. Kemudian yang ketiga adalah pikirkan persamaan kata. Jadi, biasanya itu soal-soalnya sedikit berbeda dari apa yang disebutkan dalam teks. Misalnya, dalam teks ada kata can, sedangkan di dalam soal adanya are able to, atau sebaliknya. Jadi, are able to itu kan sama dengan can. Nah, kita pikirkan tentang persamaan-persamaan kata tersebut. Soal-soal ini bisa dipelajari di buku ini, terbitan Andaliman Juara, kelompok penerbit Andaliman Books. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa ketika mengerjakan soal reading, jangan langsung melihat bacaannya atau membaca bacaan secara keseluruhan. Karena selain akan menghabiskan waktu, dengan membaca keseluruhan bacaan juga akan membuat kita mengingat terlalu banyak hal-hal yang tidak ditanyakan dalam soal. Jadi lebih baik kita langsung melihat soalnya, kemudian kita cari di dalam bacaan. Yang pertama, the word them in line 3 refers to. Jadi, them ini maksudnya adalah siapa? Oke, kita lihat line 3, 1, 2, 3, kemudian di sini ada yang digarisbawahi them. Nah, kalau ada di depan seperti ini, we may consider them, maksudnya bukan di bagian belakang kalimat, kita lihat ke kalimat sebelumnya sedang membahas apa. Jadi kita lihat kalimat sebelumnya, kita mulai dari yang terdekat di sini. Jadi bukan di sini, tapi di sini. Oke, kita lihat apakah ada kata benda yang bisa kira-kira kita masukkan, kita ganti menjadi them ini. Are living organism. Nah, ini berarti ada kata benda jamak. Di sini them juga mungkin adalah kata benda jamak. Jadi, coba kita cari viruses. Nah, di sini ada kata benda viruses like the influenza virus are living organism themselves. Jadi, langsung kita cari jawabannya D. Kalau kita melihat kalimat sebelumnya secara keseluruhan dan bukan memulai dari bagian akhir kalimat sebelumnya, kita mungkin akan terkecoh karena di sini membahas bakteria. Sedangkan yang dimaksud sebenarnya adalah viruses.
yang menggantikan them ini. Kemudian nomor 2, it says that the viruses are alive because they can. Nah, di sini ada kuncinya are alive. Oke, because. Nah, mungkin di dalam bacaan ini tidak secara eksplisit atau secara jelas disebutkan because. Lalu kita ingat because ini ada juga persamaannya yaitu as atau since. Nah, kita cari are alive as atau are alive since. Nah, being alive since berarti jawabannya adalah setelah kata yang mengindikasikan ini. They are able to multiply. Oke, jawabannya adalah multiply. Are able ini juga sama dengan can. Nah, jadi biasanya tidak semua pertanyaan ini kalimatnya sama persis dengan yang ada di dalam bacaan. Jadi kita juga perlu mengingat persamaan-persamaan kata yang ditanyakan dalam pertanyaan. What does the word he in line 2 refer to? Nah, ini sudah saya tandai, he-nya ada di sini. Jadi, kalau ada tanda titik koma seperti ini, biasanya kalimat yang berikutnya ini merupakan penjelas dari kalimat yang sebelumnya. Nah, kalau seperti ini berarti he yang dibahas di sini sama dengan subjek yang ada di dalam kalimat ini. Oke, coba kita lihat. George Washington first recommended it to Congress. Nah, di sini sangat jelas bahwa he yang dimaksud ini adalah George Washington. Ya, sekarang kita ke nomor 4. The pronoun it in line 6 refers to, ini it-nya. Kemudian kalau ada tanda koma seperti ini juga berarti biasanya pronoun yang disebutkan ini sama dengan subjek yang ada di dalam kalimat tersebut. Kalau gitu, kita lihat, although the original idea has not yet been acted upon. Nah, berarti yang dimaksud it ini adalah the original idea. Oke, sekarang kita ke bacaan yang ketiga. Kita lihat dulu soalnya. Which of the following is closest in meaning to? Berarti sinonim. The word noted in line 2. Ini ya katanya. Oke, ada written, studied, reported, discussed. Nah, kita coba masukkan kata ini ke dalam bacaan. Bigfoot sightings have been noted most often in the mountainous area of Northern California, Oregon, Washington in the United States. Kalau kalimat yang seperti ini, berarti kita bisa mengira-ira, oh ini menceritakan tentang tempat-tempat di mana Bigfoot ini sering terlihat. Nah, berarti kita bisa mengira-ira jawabannya written, apakah ditulis? Bukan. Studied, dipelajari? Bukan. Reported, dilaporkan? Mungkin. Discussed? Bukan. Berarti noted ini sinonimnya adalah reported untuk kalimat tersebut. Nomor 6. According to the passage, what is known as, ini Sasquatch. Ya. Oke, kita lihat. It is known as Sasquatch. Nah, pilihannya ada a creature, a mountainous area, a human, dan ada Bigfoot. Kita lihat apa sih Sasquatch ini?
The creature has also been spotted numerous times in British Columbia in Canada, where it is known as Sasquatch. Jadi, the creature. The creature berarti ini merujuk ke creature tertentu, bukan creature secara umum. Jadi, a creature ini tidak tepat. Kemudian, mountainous area. Apakah wilayah pegunungan yang dimaksud? Di sini ada juga mountainous area, tetapi mountainous area ini menjelaskan sesuatu itu terlihat di mountainous area. Jadi, mountainous area ini bukan Sasquatch-nya. Kemudian, a human. Apakah manusia yang dimaksud dengan Sasquatch? Bukan. Nah, kemungkinan ini adalah Bigfoot. Coba kita lihat bacaannya. Bigfoot is a human-like creature reportedly living in the Pacific Northwest. Jadi di sini kalimat pertamanya Bigfoot berarti membahas tentang Bigfoot. Kemudian kalimat kedua muncul lagi Bigfoot sightings, dan di kalimat ketiga ini ada the creature. Berarti suatu bacaan yang baik pasti membahas satu hal dalam paragraf tersebut. Jadi, the creature ini maksudnya adalah Bigfoot. Nah, semoga latihan soal-soal tadi membantu kita untuk bisa mendapatkan skor yang lebih maksimal dalam TOEFL. Kalau kalian ingin belajar secara mandiri, kalian juga bisa belajar dari buku-buku yang berkualitas. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu saran dan kritik kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi tentang pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa!